Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu jamaah Masjid Agung Ibnu Battuta yang ada di rumah, kita akan melanjutkan kajian Al-Quran. Kita awali dengan tilawah bersama. Mari kita bersama-sama tilawah surat Fussilat, dimulai dari ayat 19 sampai dengan ayat 25. Kita akan tilawah dimulai dari surat Fussilat atau surat yang ke-41, diawali dari ayat 19. Liridha'illahi ta'ala wa li syafa'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa yawma yuhsyaru a'da'ullahi ilan nari fahum yuza'un. Hatta idza ma ja'uha syahida 'alaihim sam'uhum wa absaruhum wa juluduhum bima kanu ya'malun. Wa qalu li juludihim lima syahidtum 'alaina qalu antaqana Allahu alladhi antaqa kulla syai'in wa huwa khalaqakum awwala marratin wa ilayhi turja'un. Wa ma kuntum tastatiruna an yashhada 'alaykum sam'ukum wala absarukum wala juludukum walakin dhanantum anna Allaha la ya'lamu katsiran mimma ta'malun. Wa dhalikum dhannukum alladhi dhanantum bi rabbikum ardaakum fa asbahtum minal khasirin. Fa in yasbiru fannaru mathwan lahum wa in yasta'tibu fama hum minal mu'tabin. Wa qayyadna lahum qurana'a fazayyanu lahum ma baina aydihim wa ma khalfahum wa haqqa alaihimul qawlu fi umamin qad khalat min qablihim minal jinni wal ins innahum kanu khasirin.
Sadaqallahul azim. Kita melanjutkan mempelajari surat Al-Mu'minun. Kita baca kembali surat Al-Mu'minun dari ayat 82. Maaf, dari ayat 83. Kita baca ayat 83 sampai dengan ayat 90. Ayat 83. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad bu'idna nahnu wa aba'una hadza min qablu in hadza illa asatirul awwalin. Qul limanil ardu wa man fiha in kuntum ta'lamun. Sayaquluna lillah. Qul afala tadhakkarun. Qul man rabbus samawati sab'i wa rabbul arshil azim. Sayaquluna lillah. Qul afala tattaqun. Qul man biyadihi malakutu kulli syai'in wa huwa yujiru wa la yujaru alaihi in kuntum ta'lamun. Sayaquluna lillah. Qul fa anna tusharun. Bal atainahum bil haqqi wa innahum lakadzibun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad wu'idna nahnu wa aba'una hadza min qablu. In hadza illa asatirul awwalin. Laqad wu'idna, sungguh telah diancam kami, nahnu ya kami, wa abauna dan orang tua kami, bapak-bapak kami, hadza seperti ancaman ini, ay al-bu'tsu, diancam dengan akan dibangkitkan dari alam kubur setelah kematian. Min qablu, sejak sebelumnya, dari sebelumnya, ay min qabli maji'i Muhammadin. Ancaman serupa itu sudah pernah ada sebelum datangnya Muhammad, kata orang kafir ini. Jadi orang kafir mengatakan seperti yang kemarin disebutkan di dalam ayat 82, qalu a idza mitna wa kunna turaba wa idzaman a inna lamab'utsun. Ayat ini masih berbicara tentang pola pikir. Kenapa orang itu bisa kafir? Karena pola pikirnya salah. Kekuasaan Allah diukur dengan kekuasaan manusia. Logika iman diukur dengan logika akal manusia, logika pengetahuan. Kebenaran Allah diukur dengan kebenaran ilmu pengetahuannya manusia. Memang tidak nyambung. Manusia mengukur kebenaran itu dari hasil survei, dari penelitian, dari empirik, dari percobaan-percobaan. Sedangkan berita tentang akhirat itu berita yang tidak pernah bisa disurvei, berita yang tidak pernah bisa diuji coba. Jadi mau diuji coba orang mati, kemudian bisa dibuktikan bahwa setelah orang itu mati nanti akan hidup kembali, kemudian dibangkitkan. Itu tidak pernah bisa diuji coba. Yang bisa adalah orang itu tunduk, patuh, pasrah, berserah diri. Itulah informasi Allah. Jadi untuk bisa meyakini itu, orang harus menundukkan pola pikirnya dengan cara iman.
Jadi kalau pola pikirnya masih menganggap dirinya hebat, masih menganggap bahwa logikanya benar, masih menganggap bahwa ilmu pengetahuannya itu tinggi, maka dia tidak akan menerima informasi-informasi Allah yang ada dalam Al-Quran. Sehingga orang itu tidak akan berdampak banyak ketika membaca Al-Quran kalau dia tidak meletakkan akalnya itu di bawah iman. Akalnya harus diletakkan di bawah iman. Kalau kemarin logika orang kafir itu mengatakan, apa mungkin kalau kita itu mati, setelah mati kemudian kita ditanam di kuburan, lalu badan kita hancur, daging kita hancur, setelah itu tulang belulang kita sudah berserakan. Aidza mitna wa kunna turaban. Apakah kalau kita sudah mati, lalu badan kita sudah berubah menjadi debu, tanah, wa idzaman, dan tulang belulang yang sudah berantakan, itu kemudian bisa dibangkitkan kembali. Inna lama ba'utsun, apa benar kita nanti akan dibangkitkan? Mereka nganggap bahwa kalau sudah jadi debu, bisa hidup lagi itu sesuatu yang mustahil. Itu enggak masuk akal. Penelitiannya tidak ada, logikanya enggak masuk. Logikanya enggak masuk. Jadi kalau berita tentang kematian yang kemudian secara fisik hancur, kemudian nanti Allah tumbuhkan kembali makhluk yang serupa untuk dihidupkan di alam akhirat, itu enggak masuk dalam logika orang kafir. Orang yang tidak beriman tidak menerima logika itu. Kalau di ayat yang lain, Allah itu mengibaratkan bagaimana Allah menghidupkan bumi, Allah menghidupkan tanah. Kalau mau dipikir ke belakang, mbok coba dipikir, manusia terbuat dari apa? Dari tanah. Informasi Allah ya begitu, itu bisa disurvei kalau ini. Manusia terbuat dari tanah, logikanya masuk. Dari makanan, memang kita sekarang mungkin menolak, masa orang yang gagah, ganteng, cantik, berpangkat, berilmu, berpengaruh, orang terkenal kok cuma terbuat dari tanah. Kayaknya sepele. Tanah nggak bisa ngomong. Kok jadinya manusia bisa ngomong? Tanah nggak bisa mikir. Jadinya manusia kok bisa mikir? Tanah nggak bisa jalan-jalan, kok jadinya manusia bisa jalan-jalan? Kalau dipikir ke sana, siapa yang membuat itu semua bisa terjadi? Siapa yang mengatur sehingga mereka yang asalnya terbuat dari tanah yang mati seakan-akan tidak melakukan apa-apa. Ternyata setelah jadi manusia, dia bisa ngomong, dia bisa berpikir, dia bisa berjalan, dia bisa berkreasi, bisa nyanyi, bisa berdoa. Setelah jadi manusia kok bisa begitu? Dulu ketika jadi tanah nggak bisa apa-apa. Lalu apa sulitnya? Bagi Allah. Kalau ketika orang itu sudah mati, kembali lagi menjadi tanah, tulang belulangnya sudah berserakan, lalu jadi lagi manusia. Apa sulit? Orang yang beriman melogikakannya, logikanya mudah, dan itu sangat mudah diterima. Sehingga kita percaya betul, jika Allah menghendaki, ketika itu sudah dikehendaki oleh Allah, tidak ada yang mustahil, tidak ada yang sulit. Informasi Allah pasti benar, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Tidak mungkin ada yang salah. Kalau logika kita nggak nyampe, itu karena logika kita terlalu pendek. Kalau itu nggak masuk akal, karena akal kita terlalu sempit, nggak bisa dimasuki. Tapi ketika kita berbicara Shadaqallahul azim, sami'na wa ata'na, kami mendengar dan kami mentaati, ya sudah. Semua jika Allah menghendaki akan terjadi. Kehendak Allah adalah manusia terbuat dari tanah, setelah mati nanti berubah jadi tanah lagi, setelah itu pada hari kiamat akan dibangkitkan untuk dihidupkan kembali. Apanya yang ditolak? Sehingga tidak ada alasan siapapun orang yang hidup untuk tidak taat, tidak patuh kepada Allah. Itu enggak ada alasan. Orang yang menciptakan Allah, yang ngatur juga Allah. Ini dari ayat 72 ke ayat 73
Ayat 73 ini juga bentuk dari cara berpikir yang salah. Apa kata mereka? Laqad wa'idna nahnu wa aba'una hadza min qablu in hadza illa asatirul awwalin. Mereka menganggap ini logika yang diajarkan oleh orang-orang dari sebelum kami. Kata mereka, kita bahkan dimulai dari nenek moyang kita dulu itu sudah sering mendengar berita bahwa orang mati itu nanti akan dihidupkan kembali. Kata mereka, ini kita diancam dengan ancaman yang serupa kayak gini udah sering. Kata mereka, kata orang kafir. Jadi mereka mengatakan, udah Muhammad, kamu nggak usah ngancem-ngancem. Kalau menurut kita, menurut orang kafir ya, menurut cara berpikir kafir, itu kalau orang mati ya sudah, hilang cerita. Begitu mati ya sudah, semua sudah berakhir, tidak akan mungkin hidup lagi. Itu kata mereka. Apa yang kamu katakan, jadi ancaman yang seperti itu, wa'idna nahnu wa aba'una min qablu. Jadi ancaman yang serupa ini sudah pernah datang kepada kami sebelum datangnya Nabi Muhammad. Artinya semua kitab suci yang Allah turunkan itu semua mengajarkan ada kehidupan setelah kematian. Semua mengajarkan. Kalau mereka tidak mempercayai berarti mereka sebenarnya dari awal tidak pernah mempercayai agama apapun. Karena tidak ada agama yang dikarang oleh manusia. Agama itu adalah yang diturunkan oleh Allah. Pada zaman Nabi Adam, Allah menurunkan agama untuk Nabi Adam. Pada zaman Nabi Idris, pada zaman Nabi Nuh, pada zaman Nabi Hud, Allah menurunkan agama untuk mereka semua dan semua berserah diri, semua Islam. Wa nahnu lahu muslimun. Kita semuanya berserah diri kepada Allah. Jadi semua itu mengatakan bahwa logika agama itu ya seperti itu. Kalau logikanya nggak seperti itu jangan-jangan bukan agama. Jangan-jangan mereka sebenarnya belum pernah beragama dan mereka ngarang sendiri tentang ajaran, ngarang sendiri tentang Tuhan, ngarang sendiri tentang kehidupan, tentang cerita kehidupan. Yang itu mereka bikin-bikin. Jadi kalau tidak berdasarkan firman Allah, nggak berdasarkan wahyu Allah, itu berarti bikinan. Lalu kata mereka, falam naro hadzal wa'da sidqan ay falamma lam yujadil bu'tsu ma'atuliz zamani dhannu annahu yakunu fi darid dunya. Kata mereka, dari dulu katanya orang yang mati itu akan dihidupkan kembali. Nyatanya mbah saya mati. Badannya sudah jadi tanah, tulang belulangnya berantakan sudah. Lalu diberitakan katanya nanti akan hidup lagi. Kok enggak hidup? Kata mereka. Kan banyak, sampai hari ini juga masih banyak orang-orang yang berpikir dengan pola pikir salah. Jadi misalnya orang itu disuruh ibadah. Nanti kalau ibadah maka dia akan mendapatkan kebahagiaan hidup. Kemudian dia bandingkan, lah itu ibadah kok nggak bahagia, ibadah kok miskin. Saya tidak ibadah kok nggak miskin, nggak sengsara, nggak tersiksa. Saya makan nggak berdoa yo kenyang, buang air nggak berdoa juga keluar. Saya jalan nggak berdoa juga selamat. Itu yang berdoa malah tabrakan. Ini kan logika-logika yang yaitu cara berpikirnya orang kafir itu ya. Cara berpikirnya orang kafir itu semacam itu. Hidup dilihat dalam skema yang sangat pendek. Ini sering saya sampaikan. Orang yang berpikir pendek itu kalau ditanya apa yang menyebabkan lampu listrik ini hidup, mereka katakan, oh yang bikin lampu ini hidup saklar. Pokoknya kalau saklarnya dipencet ya hidup, kalau saklarnya dimatikan ya mati. Bener nggak itu? Ya bener. Tapi yang sesungguhnya bukan seperti itu. Saklar itu baru rangkaian yang terpendek, rangkaian yang terdekat.
untuk bisa nyala itu rangkaiannya panjang, ada saklarnya, nggak ada kabelnya juga nggak nyala, ada saklarnya, nggak ada aliran listriknya juga nggak nyala. Aliran listrik itu juga panjang. Di Bali ini juga alirannya bisa-bisa sampai dari Jawa. Panjang, rangkaiannya rumit. Seperti orang kalau ditanya kenapa kok kita punya uang, kita punya rezeki. Kita punya rezeki, kita punya uang itu karena kita buka toko, karena kita bekerja. Apakah itu salah? Ya benar. Tapi itu rangkaian yang terpendek. Orang kerja itu cuma nombol saklar aja. Tapi sistem sampai bisa nyampe-nya rezeki ke situ, itu Allah yang ngatur. Nah, kalau berpikir jangka panjang, hidup kita itu panjang banget. Kita sebelum ada di kandungan, kita masih di alam roh, kita di kandungan, kita di waktu kecil, kita di dunia, nanti kita di alam kubur, nanti kita di akhirat. Itu semua ada rencana-rencana Allah. Ada rencana-rencana Allah. Kalau hari ini kita melakukan amal kebaikan-kebaikan seperti yang Allah perintahkan, maka di kehidupan berikutnya kita akan mendapatkan banyak kenikmatan. Sehingga Al-Quran selalu menyebut kehidupan yang sebenarnya itu adalah akhirat. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu jauh lebih baik, jauh lebih abadi, wa abqa, jauh lebih kekal, jauh lebih nyata dibanding dengan dunia. Jadi kalau orang hanya selalu berpikir ya seperti orang yang berbuat jahat. Saya berbuat jahat kok enggak apa-apa, selamat-selamat saja. Itu kan hari ini. Orang yang korupsi, lalu dia hidupnya mewah. Korupsi tapi hidupnya mewah. Dia segalanya punya. Atau dia punya harta yang banyak tapi diambil dengan cara-cara yang curang. Kalau berpikirnya panjang, pasti dia akan menemui benturan hidup, siksaan dalam hidup. Mungkin di dunia saja sudah akan nemui dia, belum lagi nyampe nanti di akhirat. Dan ini penderitaannya akan berdampak sampai ke anak cucunya. Jadi bapaknya curang, nanti di masa tuanya bapaknya menderita, anaknya menderita lagi, cucunya menderita lagi. Curangnya seminggu, penderitaannya berbulan-bulan. Seperti orang yang sudah berkeluarga, selingkuhnya 3 bulan, penderitaannya seumur hidup. Nah ini kan gambaran. Jadi kalau orang itu berpikirnya jangka panjang, bahwa kehidupan ini kehidupan yang diatur oleh Allah begitu panjang, kata-kata orang kafir ini mestinya tidak akan keluar. Sehingga mereka mengatakan, mana buktinya kalau orang yang sudah jadi tanah, sudah tulang belulangnya sudah berantakan, lalu dia akan bisa hidup kembali. Ini cara berpikir orang kafir. Buktinya orang tua kami tidak pernah hidup lagi dan mereka tidak pernah tampak kehidupannya. Wadhannu annahu yakunu fi darid dunya. Mereka menganggap, mereka menduga bahwa proses terjadinya kematian kemudian dihidupkan kembali setelah tulang belulang dan badannya menjadi tanah, itu terjadinya di dunia. Padahal itu terjadinya di akhirat. Tsumma qalu, kemudian mereka berkata, in hadza illa asatirul awwalin. In hadza ay ma hadzal ladzi taqulu ya Muhammad. Apa yang engkau katakan ini wahai Muhammad tidak lain illa asatirul awwalin, kecuali itu hanya mitos. Itu hanya dongeng-dongeng yang sudah diterus-menerus dilanjutkan dari zaman nenek moyang dulu. Ini adalah cerita mitos dari zaman awal, dari zaman sejak dahulu. Ai illa akadzibuhum allati katabuha. Itu kan kedustaan-kedustaan yang diabadikan dan ditulis kemudian diteruskan. Bahkan kebenaran yang sangat benar yang Allah informasikan, yang seharusnya mereka menjadi waspada, seharusnya mereka berhati-hati dalam hidup, seharusnya mereka mempersiapkan diri. Karena Allah sayang, maka orang itu diberitahu. Karena Allah itu rahmat, menyebarkan rahmat kepada hambanya, maka manusia itu diberitahu sebelum kejadiannya terjadi betul, manusia itu diinformasikan supaya siap-siap, tapi malah membangkang. Bahkan pembangkangannya menganggap
firman Allah itu sebagai cerita mitos, sebagai omong kosong, sebagai bualan, sebagai kedustaan belaka. Qul, kalau mereka berpola pikir semacam itu wahai Muhammad, qul, tanyakan, ya asrafar rusuli li kuffari Makkah, wahai Rasul yang paling mulia, katakan kepada orang-orang kafir di Mekah, orang-orang yang tidak percaya di Mekah. Kalau hari ini ya katakan kepada semua orang yang tidak juga percaya, tidak juga taat kepada Allah, belum juga lebih mementingkan kehidupan demi Allah, tapi masih mementingkan kehidupan demi dunianya. Apa yang disuruh katakan? Limanil ardu wa man fiha in kuntum ta'lamun. Qul, katakan Muhammad, limanil ardu, milik siapakah? Milik siapa? Jadi kalau ditanya milik siapakah? Al ardu, bumi, waman dan siapapun atau apapun fiha yang hidup di atasnya, yang hidup di dalamnya, minal makhlukati, berupa banyaknya makhluk. Jadi semua makhluk yang hidup di muka bumi, kalian bisa menverifikasi enggak? Bisa menghitung enggak makhluk yang hidup di bumi? Dari makhluk yang paling besar, baik berbentuk binatang maupun tumbuh-tumbuhan. Saya kira kita bisa menduga sampai hari ini pun manusia masih banyak belum tahu tentang apa yang tumbuh di muka bumi. Banyakan yang kita belum tahu daripada kita yang sudah tahu. Jadi kalau ada macam-macam rumput, kita tahu namanya enggak rumput itu? Rumput sekian banyaknya itu, tahu namanya enggak? Kita namanya aja enggak tahu. Allah itu menciptakan, merencanakan, dan Allah ngerti itu rumput apa, gunanya untuk apa, hidupnya sampai kapan, matinya kapan, Allah tahu. Itu baru yang tumbuh, belum lagi binatang. Kita tahu namanya virus, banyaknya luar biasa jenisnya virus. Kita kan enggak ngerti itu, sampai sekarang kita juga belum tahu virus ini makanannya apa, matinya karena apa, tumbuhnya karena apa, penyebarannya karena apa. Itu virus. Nanti belum lagi jenis burung, belum lagi jenis binatang berkaki 4, belum lagi binatang yang di laut. Betapa banyaknya. Dari semua itu, kalau ditanyakan, liman, itu milik siapa? Liman, milik siapa? Fil ardi, limanil ardu, milik siapa bumi itu? Kalau ada orang merasa membeli tanah, lalu dia beli tanah 10 are misalnya, lalu disuratkan di resmi di BPN, Badan Pertanahan resmi, lalu ditanya tanah itu milik siapa? Mungkin orang itu jawabnya milik saya, sesuai dengan suratnya, milik saya. Tapi kalau dia memang memiliki, apakah dia tahu di tanah itu ada apanya? Ada batunya berapa, di bawahnya ada apanya, ada binatangnya apa enggak? Enggak tahu kan? Karena kepemilikan yang diperuntukkan bagi manusia, yang Allah kuasakan untuk orang itu. Jadi Allah titipkan tanah itu kepada orang itu kepemilikan yang nisbi banget. Nanti orang itu mati juga udah enggak punya. Nanti tanah itu kena longsor juga sudah hilang. Walaupun sudah disertifikat, kalau tanahnya longsor ya hilang juga. Dulu banyak orang punya tanah di Lapindo itu. Lapindo itu kan dulu berapa kecamatan, berapa desa itu. Ada yang baru pilihan lurah habis banyak dan baru jadi. Kena Lapindo. Rakyatnya ngungsi semua, mau ngelurai siapa dia? Orangnya pada pindah kok. Lalu apakah mengatakan ini rakyatku? Ya tidak bisa, orang rakyatnya udah pindah. Jadi Allah, ketika Allah yang benar-benar memiliki itu nitipkan kepada seseorang, walaupun orang itu sudah mensertifikatkan, walaupun orang itu sudah merasa membeli, sudah menguasai lahan itu, bahkan menang di pengadilan misalnya, sesungguhnya dia bukan pemilik.
Kalaupun dia ngaku pemilik, dia juga nggak tahu apa-apa tentang tanah itu. Dia nggak ngerti kan di tanah itu dalamnya ada ularnya. Dia nggak ngerti kan di tanah itu di bawahnya ada emasnya. Dia nggak ngerti juga kan di bawah itu di bawahnya ada apanya, dia nggak tahu. Jadi tanah itu milik siapa? Kalau orang-orang kafir mengatakan bahwa mustahil orang yang mati bisa sudah berubah menjadi tanah lalu dia akan hidup kembali. Ini ayat yang mengajak kepada kita semuanya. Yang mungkin kita masih menganggap bahwa ada yang kita duakan, masih ada anggap yang kita pentingkan selain Allah. Masih ada yang kita patuhi selain Allah, masih ada yang sangat kita gantungi, tempat kita bergantung selain Allah. Sesungguhnya semuanya itu bukan apa-apa. Maka Allah bertanya, menyampaikan kepada Nabi Muhammad, tanyakan Muhammad kepada orang kafir itu. Limanil ardu, milik siapakah tanah itu, bumi itu, waman fiha dan apapun di dalamnya. Orang ada yang sok punya binatang, gaya beli binatang, mahal itu belinya, terus dirawat, ya apalah apa peliharaan binatang darat, apa burung, apa ikan. Jadi kalau orang ngerawat ikan, sehebat apapun orang itu ikannya kewalahan itu. Ikannya yang nggak terurus. Ikannya nggak terurus. Allah tuh punya ikan banyak, semuanya terurus dengan baik. Allah tuh punya burung banyak, semuanya terurus dengan baik. Jadi kalau ada orang punya ikan, ternyata salah ngasih air, mati itu ikannya. Salah ngasih makanan, mati itu ikannya. Padahal cuma satu. Yang ngerawat satu rumah, ngerawat ikan satu aja gagal. Yang ngerawat orang banyak, ngerawat burung satu aja gagal. Allah itu punya sekian makhluk. Jadi kalau ditanya, itu milik siapa? Milik Allah. Tidak ada yang bisa mengurus paling benar kecuali Allah. Jadi kalau kita sok pinter, lalu kita merasa bisa ngurus hidup kita dan meninggalkan Allah, kita tidak mau berserah diri kepada Allah, kacau hidup kita. Terlalu banyak yang tidak kita ketahui, terlalu banyak yang salah dalam hidup kita. Untung Allah tuh masih sering memaafkan kita, sehingga walaupun kita kadang-kadang salah makan, salah jalan, salah ngomong, masih selamat kita. Itu kalau Allah itu hukumnya saklek itu, Allah nggak sabaran gitu. Itu kita begitu salah makan mati, begitu salah ngomong pingsan, begitu salah berbuat penyakitan. Kita segera udah nggak hidup sampai sekarang. Allah itu sayang sekali sama kita. Kenapa kita masih kafir juga? Masih malas untuk berserah diri kepada Allah dan tetap mengandalkan bahwa kita ini hebat, bahwa kita ini bisa berbuat semau kita. Tanyakan, limanil ardu, milik siapakah bumi, waman fil ardi, dan apapun yang ada di dalamnya, minal makhlukati, dari beberapa makhluk yang ada. Silakan dipikirkan itu. In kuntum, jika kalian itu ta'lamun, termasuk orang-orang yang mengetahui. Kalau kalian mau berpikir, kemudian dianalisa betul, dirasakan betul, jujur berpikir, nanti akan ketemu siapa sebenarnya pemilik ini semua. Siapa sebenarnya? Jadi apakah yang kita miliki ini milik kita? Ternyata bukan. Ternyata toh semuanya milik Allah. Kita nggak bisa ngurus mata kita, kita nggak bisa ngurus rambut kita, kita nggak bisa ngurus otak kita, kita nggak bisa ngurus anak kita. Mereka punya kehidupan sendiri. Kita nggak bisa ngurus istri kita, ngurus suami kita. Yang ngurus Allah. Kenapa kita memaksakan diri mengurus itu semuanya dan meninggalkan Allah untuk berserah diri kepadanya? In kuntum ta'lamun, kalau kalian mau mengetahui, jadi kalau kalian mau tahu, fa akhbaruni bi khaliqihima, maka katakan kepadaku. Tafsirnya, fa akhbaruni, maka katakan kepadaku bi khaliqihima, siapa yang telah menciptakan itu semua, yang menciptakan langit, yang menciptakan bumi dan isinya. Sayaquluna lillah,
Saya kuluna mereka yang benar-benar berpikir, mereka yang akhirnya benar-benar mengetahui, tahu hakikat semuanya, pasti mereka akan menjawab lillah, itu semuanya milik Allah. Ternyata itu semuanya milik Allah. Jadi semua yang ada ini milik Allah. Qul, katakan kepada lahum, kepada mereka, ba'da an tujibu bima dzukira taubikhon lahum. Lalu kalau mereka sudah menjawab saya quluna lillah, kalau mereka sudah mengatakan itu semuanya milik Allah, qul, katakan kepada mereka, ba'da an tujibu, setelah pola pikir mereka terbentuk sehingga mereka dapat menjawab seperti yang disebutkan. Mereka sudah mengatakan Allah. Jadi dalam keadaan orang itu terbimbing, cara berpikirnya benar, kemudian dia tersadarkan, itu tidak ada ucapan yang pantas diucapkan selain Allah. Ketika orang itu sadar, berpikirnya benar, dan menyadari betul, karena akalnya terbimbing, maka dia akan mengatakan Allah. Melihat apapun dia akan bilang Allah. Menderita dia bilang Allah. Senang dia bilang Allah. Melihat sesuatu dia bilang Allah. Ngalami peristiwa dia juga bilang Allah. Maka zikir itu kan artinya kesadaran. Zikir itu sadar. Zikir itu mengingat, artinya mengingat, menyebut, memanggil. Tetapi itu semuanya kembali kepada kesadaran, bahwa ketika orang itu sadar, maka sesungguhnya dalam kesadarannya dia akan mengatakan Allah. Kalau orang itu jarang menyebut Allah, berarti jarang sadar. Ketika orang itu jarang menyebut Allah, berarti tidak ada zikir. Berarti sebenarnya dia sedang mengembara. Nah, bahasa kasarnya ya berarti akalnya sudah tidak berfungsi itu. Ketika orang itu nggak berzikir, nggak menyebut Allah, nggak menyadari kehidupan itu milik, diatur dan diciptakan oleh Allah, berarti dia sedang tidak berpikir. Maka kalimat afala tadzakkarun itu sebagai penutup ayat ini, apakah kalian tidak berpikir ya? Apakah kalian tidak sadar? Katakan Muhammad, afala tadzakkarun, qul lahum, katakan kepada mereka, ba'da an tujibu bima dzukira, setelah mereka menjawab dengan apa yang seharusnya mereka jawab yang disebutkan tadi, taubikhon, sebagai bentuk mengungkap kebodohan mereka, jadi mengungkap kesalahan berpikir mereka. Afala tadzakkarun, apakah kalian tidak berpikir? Ai ata'lamuna, apakah kalian tidak mengetahui? Ata'lamuna dzalika fala tadzakkarun, apakah kalian mengetahui itu tetapi kalian tidak mau sadar, tidak mau berpikir, tidak mau memikirkan siapa sebenarnya pencipta, pengatur dan yang memiliki itu semua. Ai annaman qadara ala khalqil ardi, bahwasannya siapapun yang telah berkuasa untuk menciptakan bumi. Allah itu bukan hanya memiliki, bukan hanya menguasai, bahkan yang menciptakan, yang menciptakan bumi ini. Wa ma fiha, dan apapun yang ada di dalam bumi, ibtidaan, di awal mulanya, qadirun ala i'adatihi tsaniyan, maka dia juga, Allah juga maha kuasa untuk mengulangi kembali, untuk mengembalikan, mengulang kembali tsaniyan, untuk yang kedua kalinya. Kalau manusia dulu tidak ada, kemudian fisiknya dibuatkan dari tanah. Fisiknya dibuatkan dari tanah. Awalnya bayi, kemudian gede, lalu mentok gedenya, itu kan mentok fiksasi ya dalam bahasa apa? Dalam bahasa pertumbuhan itu bayi itu kan punya ukuran normal. Setiap minggu itu tumbuh berapa senti, itu kan terus tumbuh. Tapi pada batas waktu tertentu itu pertumbuhannya mengalami mentok. Itu namanya fiksasi. Udah mentok, udah nggak tumbuh lagi. Ada organ tubuh yang Allah ciptakan untuk terus tumbuh
dan ada organ tubuh yang tumbuh ketika sudah sempurna berhenti. Jadi bayi itu kakinya awalnya kecil, cuma 1 jari ini kan. Kakinya bayi kan kecil, 1 jari. Nanti gede, kan akhirnya ada yang gede banget. Tumbuh panjang. Nanti pada batas usia tertentu itu pertumbuhannya berhenti. Itu terbuat dari tanah. Terbuat dari tanah. Awalnya terbuat dari tanah, lalu Allah kehendaki untuk diciptakan menjadi manusia, lalu mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Tulang kaki itu dari bayi terus tumbuh itu sampai usia kira-kira 20 tahun itu masih terus berkembang. Tapi yang namanya tulang gigi kan tulang juga. Itu tumbuh awalnya kecil, 1 titik kecil itu tumbuh gigi. Nanti gede. Begitu sempurna ya berhenti. Enggak ngikuti kayak tulang kaki terus tumbuh terus panjang jadi cakil semua nanti. Ya berhenti, pada waktunya ya berhenti. Rambut ini tumbuh terus, dicukur tumbuh lagi. Kalau alis ini dicukur tumbuh. Tapi kalau panjangnya sudah sekian senti berhenti dia, enggak tumbuh lagi. Kalau ditanya, itu yang menghentikan itu alisnya sendiri, pengen berhenti apa ada yang ngatur? Kalau kita sadar, pasti jawabannya pasti ada yang ngatur. Karena alis itu sendiri sebenarnya tidak tahu apa-apa dia. Dia hanya menjalani perintah Allah. Disuruh tumbuh ya tumbuh. Disuruh berhenti ya berhenti. Tetapi yang tulang kaki misalnya itu ya tumbuh sampai batas usia tertentu itu panjang. Rambut itu terus tumbuh. Kuku ini jenisnya tulang juga tapi terus tumbuh. Tapi pada saat di organ tubuh yang lain waktunya berhenti ya berhenti. Kalau Allah mampu berkuasa menciptakan yang terbuat dari tanah, asalnya cuma tanah, lalu menjadi tulang, menjadi kulit, menjadi organ manusia lah. Lalu menjadi sesuatu yang sangat mahal, jantung itu mahal, mata itu mahal, sel otak itu mahal. Itu semua terbuat dari tanah. Tanah yang begitu sepele, begitu hina, menjadi benda yang sebegitu mulia, dengan fungsi yang sebegitu besar. Itu sampai kalau jantungnya rusak itu harus dicari jantung pengganti, itu kan luar biasa mahalnya. Itu Allah Maha Kuasa. Lalu ketika nanti orang itu benar-benar mati, lalu semuanya nggak berfungsi, kembali menjadi tanah. Walaupun jantung itu hebat, tapi kalau sudah mati ya dia jadi tanah. Walaupun orang itu terkenal, berkuasa, kalau mati ya jadi tanah. Tapi pada saatnya Allah bangkitkan kembali menjadi manusia utuh pada hari kebangkitan. Apanya yang sulit? Apanya yang dianggap aneh? Apanya yang nggak dipercaya? Jadi kalau kita ikuti alur berpikir, jadi cara berpikir yang diajarkan oleh Allah di dalam Al-Quran akan mengajarkan kepada orang-orang beriman bahwa keimanan kita bukan keimanan yang ikut-ikutan. Keimanan kita adalah keimanan yang memang kita diajari oleh Allah agar tidak seperti orang kafir yang pola pikirnya itu begitu pendek dan mereka menganggap pikirannya yang paling benar. Dan Allah mengajarkan kebenaran ini agar kita menapai jalan sesuai dengan yang diajarkan oleh Allah dan kita berada pada pola pikir yang benar. Sehingga kita mudah mengimani rukun iman yang 6, mengimani Allah, mengimani malaikat, mengimani para rasul, mengimani kitab, mengimani hari kiamat, qada qadar dan seterusnya. Itu tidak janggal, tidak aneh. Masa iman kepada malaikat aja sulit. Iman kepada hari kiamatnya sulit, iman kepada takdir aja sulit. Ini kalau kita ngikuti bagaimana pola pikirnya Al-Qur'an, dan itu akan menumbuhkan semangat kita untuk beribadah, semangat kita untuk hanya berserah diri kepada Allah, untuk terus berzikir, untuk terus menyebut nama Allah, dan tidak ada yang lebih besar daripada Allah dalam hidup ini. Marilah kita akhiri
kajian kita malam hari ini. Insya Allah kalau umur kita panjang, mudah-mudahan kita disehatkan, kita akan lanjutkan kepada ayat-ayat berikutnya. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah, istighfar dan doa kafarah majelis. Alhamdulillahi rabbil alamin, astaghfirullahal azim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya mohon maaf atas kekurangan dan kesalahan. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.